Cek. Ya, halo teman-teman semua. Di video kali ini gua mau ngebahas salah satu pendekatan nih yang penting banget kalian pahami untuk memudahkan kalian gitu nantinya ngerjain soal-soal di penalaran umum SNBT 2024. Terutama pada materi-materi seperti analisis kesesuaian bacaan, kemudian silogisme, simpulan yang didukung, kualitas simpulan, dan juga memperkuat argumen. Ya, jadi kalian bisa simak bener-bener nih klaim kuat dan klaim lemah yang hari ini akan kita bahas. Ya, menurut KBBI, klaim adalah tuntutan atau pengakuan atas sebuah informasi. Dalam soal-soal penalaran umum, biasanya klaim berkaitan dengan penggambaran jumlah dari sebuah populasi tertentu. Ya, contoh klaim seperti semua, sebagian besar, sebagian kecil, jarang, dan tidak ada. Dan masih banyak yang lainnya gitu nanti. Klaim juga berupa kondisi gitu. Jadi klaim bisa berupa kondisi atau situasi yang terjadi gitu. Seperti pernah, tidak pernah, mungkin pernah, tidak terjadi, mungkin terjadi, dan pasti terjadi. Ya, sebenarnya ini juga bisa disebut eh, bahasa lemah atau bahasa yang kuat gitu. Jadi klaim lemah, klaim kuat itu ya lu bisa nyebut juga bahasa yang lemah atau bahasa yang kuat. Tetapi karena memang ini berkaitan dengan sebuah kata penjelas kondisi dari sebuah kalimat, makanya gue lebih nyaman untuk nyebut ini klaim. Ya, kemudian dalam soal penalaran umum, membaca dengan teliti dan presisi pada klaim kuat dan klaim lemah dari sebuah kalimat menjadi kunci gitu bagi kalian untuk menemukan pilihan jawaban yang paling logis dari informasi-informasi yang terdapat pada bacaan. Klaim kuat menyatakan pengakuan kondisi yang kuat dan populasi yang cenderung dominan gitu. Dalam sebuah kalimat, klaim kuat biasanya dijelaskan dalam kata semua, selalu, setiap, pasti, tidak pernah, dan tidak ada. Dan masih banyak yang lainnya gitu. Ya, sedangkan klaim lemah itu menyatakan pengakuan kondisi yang lemah dan populasi yang cenderung tidak dominan. Dalam sebuah kalimat, klaim lemah biasanya dijelaskan dalam kata kadang-kadang, ada, jarang, sering, sebagian, sebagian besar, sebagian kecil, dan mungkin. Ya, kita masuk ke contoh pernyataannya nih. Ya, sakit kepala atau pusing adalah rasa sakit atau nyeri di kepala yang bisa muncul secara bertahap atau mendadak. Pusing jarang disebabkan oleh kondisi yang berbahaya. Terkadang, pusing terjadi akibat adanya perubahan dalam sistem tubuh yang kompleks. Misalnya saat hamil, ketika bangun tidur, setelah berolahraga, atau saat haid. Ya, coba kalian baca dengan teliti dan presisi gitu. Dari pernyataan di atas, berdasarkan informasi tersebut, mana pernyataan yang sesuai dengan informasi pada bacaan tersebut. Ya, ini gue kasih waktu 2 menit gitu untuk kalian menjawab. Bisa kalian pause dulu sementara gitu, biar lebih fokus untuk cari tahu gitu, mana yang sesuai dengan bacaan tersebut. Ya, sudah ya. Ya, kita lihat nih mulai dari opsi A gitu. Pokoknya dari opsi A sampai opsi E ini kita uji pilihannya satu persatu gitu. Untuk mencari yang manakah yang sesuai gitu. Baik berdasarkan logika berpikirnya dan juga berdasarkan klaimnya gitu. Karena kalau kita lihat di soal ini itu ada beberapa klaim kan. Gitu. Yang pertama ada di kalimat kedua gitu. Pusing jarang disebabkan oleh kondisi yang berbahaya. Gitu. Nah, klaim yang kedua itu ada di kalimat selanjutnya. Terkadangnya ini klaim gitu. Pusing terjadi akibat adanya perubahan dalam sistem tubuh yang kompleks. Misalnya saat hamil, ketika bangun tidur, setelah berolahraga, atau saat haid. Gitu. Jadi biasanya jawaban-jawabannya itu yang berkaitan dengan informasi-informasi penting pada bacaan gitu, dimana kita harus memerhatikan klaimnya gitu atau bahasa lemah bahasa kuatnya. Kita lihat di opsi A. Nah, setiap rasa nyeri di kepala disebabkan oleh
kondisi yang tidak berbahaya. Nah, kita lihat opsi A, di mana diawali dengan kata setiap. Di mana setiap itu menyatakan seluruh kan gitu, semua. Berarti itu sama aja seperti pernyataan bahwa semua rasa nyeri, setiap rasa nyeri itu disebabkannya oleh kondisi yang tidak berbahaya. Di mana ini nggak sesuai dengan pernyataan di kalimat kedua gitu pada bacaan. Pusing jarang disebabkan oleh kondisi yang berbahaya. Jadi ya bahwa semua rasa nyeri di kepala itu disebabkan sama kondisi yang tidak berbahaya ini nggak sesuai. Jadi ini ya nanti gue jelasin di akhir deh. Selanjutnya kita lihat opsi B. Sakit kepala sebagian besar disebabkan oleh kondisi yang berbahaya. Nah, di sini ada klaim di kata ketiga gitu, sebagian besar. Di mana kata sebagian besar disebabkan oleh kondisi yang berbahaya ini berlawanan dengan bacaan di atas gitu. Jadi kata jarang pada kalimat kedua di bacaan itu berlawanan dengan sebagian besar. Di mana kata jarang itu kan cenderung mengarah pada populasi yang relatif sedikit gitu. Sedangkan sebagian besar itu klaim yang menyatakan populasi yang cenderung relatif lebih banyak dari total populasi yang ada. Jadi biasanya kalau sebagian besar itu ya kemungkinannya lebih dari 50% populasi gitu. Makanya disebut sebagian besar gitu. Artinya apa? Lebih banyak yang disebabkan sama yang berbahaya. Itu maksud dari opsi B. Dimana itu berlawanan dengan bacaan kedua gitu yang menyatakan bahwa sebenarnya pusing tuh jarang atau sedikit, sebagian kecilnya itu disebabkan sama kondisi yang berbahaya. Ya, jadi opsi A dan opsi B kurang tepat. Ya, selanjutnya kita lihat opsi C. Sebagian besar rasa sakit di kepala itu disebabkan oleh kondisi yang tidak berbahaya. Nah, kalau kita lihat opsi C, maksud dari sebagian besar ini ya itu berlawanan dengan kalimat kedua jarang. Tapi di sisi lain, di kalimat terakhir itu juga menyatakan kondisinya tidak berbahaya. Artinya apa? Artinya klaimnya walaupun berlawanan tapi dia memiliki maksud yang sama. Jadi kalau kita baca lagi, pusing jarang disebabkan oleh kondisi yang berbahaya gitu. Artinya apa? Artinya ini sama dengan pernyataan bahwa pusing itu lebih sering, lebih banyak atau sebagian besarnya disebabkan sama kondisi yang justru tidak berbahaya. Di mana ini justru ya senilai, bukan senilai sih maknanya, sepadan maknanya dengan opsi C gitu. Sebagian besar rasa sakit di kepala disebabkan oleh kondisi yang tidak berbahaya. Itu dikarenakan pusing jarang disebabkan oleh kondisi yang berbahaya gitu. Jadi opsi C yang sesuai. Nah, tapi kita harus tetap dalam soal-soal seperti ini kita harus tetap uji pilihan yang lainnya gitu. Walaupun kita udah meyakini satu pilihan yang mungkin benar, kita harus pastiin lagi gitu opsi-opsi yang lain yang belum kita uji. Ya, kita lihat opsi D. Sebagian besar sakit kepala terjadi saat setelah beraktivitas olahraga. Ya, dimana klaim ini ya yang pertama agak berlebihan dan yang akhir tuh agak kurang relevan. Terlalu terlalu spesifik gitu kepada salah satu aktivitas aja gitu, yaitu berolahraga. Sebagian besar sakit kepala terjadi saat setelah aktivitas olahraga. Dimana ya berarti ketika hamil, ketika bangun tidur, ketika apalagi ketika setelah atau sedang haid itu lebih sedikit daripada aktivitas olahraga. Jadi ya klaim opsi D ini agak berlebihan. Nah, opsi E ini juga salah gitu. Dimana diawali kata setiap bangun tidur pasti kepala akan terasa sakit. Jadi ini seakan-akan menggeneralisir setiap orang yang bangun tidur itu pasti kepalanya bakalan sakit gitu. Ya ini agak berlebihan juga. Jadi kalau kita lihat opsi A, dia klaimnya berlebihan. Opsi B juga ya klaimnya agak berlebihan gitu. Opsi D ya kalau opsi B itu bukan agak berlebihan juga sih.
itu klaimnya berlawanan gitu dengan bacaan. Opsi D, ya dia juga klaimnya berlebihan gitu dan terlalu spesifik ke aktivitas olahraga. Sedangkan opsi E, ya klaimnya berlebihan. Ya dari contoh tersebut gitu, ada beberapa catatan yang mungkin kalian bisa cermati. Jadi ketika kalian bertemu dengan pernyataan yang mengandung klaim lemah gitu, kayak kadang-kadang, ada, jarang, sering, sebagian, sebagian besar, sebagian kecil, atau mungkin kecil kemungkinan kalian akan menemukan kalimat yang sesuai atau argumen yang memperkuat gitu dari klaim kuat. Jadi ketika kalian menemukan klaim yang lemah, itu kemungkinan jawabannya klaim kuat itu kemungkinannya kecil gitu. Kalau pertanyaan-pertanyaannya seperti ini. Begitupun sebaliknya gitu. Jadi ketika kalian bertemu klaim yang kuat dari sebuah kalimat, maka kecil kemungkinannya jawabannya adalah klaim yang lemah gitu. Kalau misalkan kalian bertemu dengan tipe-tipe soal yang nanya yang manakah pernyataan yang sesuai, manakah yang memperkuat, itu biasanya agak agak kecil kemungkinannya. Walaupun ketika kita bertemu soal nanti ya tetap ada kemungkinannya gitu. Dilihat dari konteks bahasanya, konteks logika berpikirnya gitu, penalaran logisnya. Akan tetapi kalau misalkan kalian bertemu pernyataan gitu, pertanyaan kayak misalkan mana yang tidak sesuai dengan bacaan, atau manakah argumen yang memperlemah informasi pada bacaan, besar kemungkinan klaim yang berlawanan tersebut adalah jawaban yang tepat.